Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing ya tentang cara latihan membaca tulisan bahasa Arab yang tanpa harakat. Ya. Terkadang ada seorang pelajar bahasa Arab ya, dia berkata ya bahwasannya ketika saya belajar kaidah nahwu yaitu saya begitu mudah memahami kaidah yang diajarkan di buku. Ya misalnya ketika dibahas mubtada khabar saya ngerti ini mubtada ini khabar karena contohnya masih contoh-contoh yang berupa kalimat ringkas, kalimat-kalimat yang pendek. Tapi kalau sudah dihadapkan kepada kalimat-kalimat yang panjang itu saya bingung yang menentukan posisi-posisi kata dalam kalimat. Nah, gimana solusinya? Solusinya sebenarnya mudah ya. Pertama nih, kita pelajari dulu kaidah nahwu shorof tingkat dasar. Ya paling nggak kita mulai dari tingkat dasar dulu ya. Kita mantapkan tingkat dasarnya. Ya, jadi kita kuasai kaidah nahwu shorof tingkat dasar terlebih dahulu hingga benar-benar paham. Nah, setelah paham, maka kita lanjutkan dengan berlatih membaca dan menerjemahkan tulisan bahasa Arab yang tanpa harokat. Tapi latihannya memang harus bersama guru ya biar efektif. Nanti guru yang memilihkan sarana latihan yang akan digunakan. Ya bisa jadi nanti mungkin guru akan memilihkan kitab-kitab ringkas ya dalam bidang akidah, fikih dan lain sebagainya atau mungkin cerita-cerita pendek berbahasa Arab ya. Ya nanti disesuaikan dengan kemampuan siswa. Ya nanti guru yang memilihkan sarana latihan yang akan digunakan. Nah, kalau sudah didapat ya sarana latihan yang akan digunakan nanti guru membacakan tulisan bahasa Arab yang tanpa harokat itu. Jadi guru nanti yang mengharokati, siswa nanti tulis harokatnya di bukunya. Kemudian guru juga menerjemahkannya. Jadi guru yang mengharokati dan menerjemahkan terlebih dahulu. Ya, setelah itu guru menjelaskan posisi-posisi kata dalam kalimat. Ya. Nah, sambil guru menjelaskan nanti mungkin guru bisa sambil menguji kemampuan siswa. Ya, misalnya ada kalimat misalnya yadhhabu Zaidun ilal madrasati misalnya. Ada kalimat seperti itu. Nah, nanti guru ya bertanya kepada siswa satu persatu misalnya yadhhabu ini masuknya isim, fiil atau huruf. Ya, kalau dijawab misalnya yadhhabu ini fiil. Nah, fiil itu kan ada 3. Apakah fiil maudhi, fiil mudhari atau fiil amr? Gitu. Kalau dijawabnya fiil mudhari. Nah, fiil mudhari ada 3 tuh. Apakah dia marfu', mansub atau majzum gitu. Kemudian zaidun, isim, fiil atau huruf? Jawabnya isim. Nah, kalau isim apakah dia mabni atau mu'rab gitu. Kalau jawab mabni, ya kalau mabni ya nama kelompoknya apa? Apakah dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham atau isim syarat atau lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau dia misalnya mu'rab, nah mu'rab itu isim mu'rab itu kan ada 9. Ada isim mufrad, musanna, ya jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asmaul khamsah, isim maksur, isim mankus, isim ghair munsharif gitu. Kemudian setelah itu kalau dia termasuk mu'rab, apakah dia termasuk isim yang marfu, mansub atau majrur? Kemudian kalau dijawab marfu, apa nama posisinya? Apakah fa'il, apa mubtada, apa khabar, naibul fa'il dan lain sebagainya. Jadi sambil latihan nanti guru juga bisa mengetes kemampuan ilmu siswanya. Ya, jadi sambil murojaah. Jadi tapi memang awalnya guru itu sebaiknya kalau menurut saya ya, guru ya bacain dulu. Guru yang bacain, mengharokatin, kemudian terjemahkan. Nah, kemudian ketika menentukan posisi-posisi kata dalam kalimat itu bisa sambil murojaah. Guru bisa mengetes muridnya. Jadi bisa bertanya kepada muridnya. Mudah-mudahan dengan begitu ya siswa akan semakin paham dengan kaidah yang selama ini sudah dipelajari. Kemudian misalnya dijawab tadi kan ya zahabu zaidun ila masuknya mana nih, isim, fiil atau huruf? Dijawab misalnya huruf. Nah, huruf itu ada nama kelompoknya, apakah dia termasuk huruf jar atau huruf ataf atau huruf apa gitu ya. Nah, seperti itu cara cara belajarnya. Jadi ya ringkasnya itu kalau kita ingin latihan baca kitab gundul, bisa lancar baca kitab gundul ya, pertama ya kita kuasai dulu ilmu nahwu shorof tingkat dasar, minimalnya untuk tingkat dasar terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita
bisa lanjutkan ke belajar ke tingkat yang lanjutan. Tapi yang penting tingkat dasarnya kita kuasai dengan baik terlebih dahulu. Setelah itu ya kita bisa mulai berlatih membaca tulisan bahasa Arab yang tanpa harokat. Cara latihannya kita minta guru untuk mencarikan ya cara latihan yang pas. Kemudian setelah itu nanti guru ya membacakan, menerjemahkan, kemudian menjelaskan ya posisi-posisi kata dalam kalimat. Nah, kalau sudah selesai satu sarana latihan itu sudah dibahas semua, ya nanti ya siswa dites oleh gurunya untuk membaca tulisan yang belum diharokatin. Jadi nanti sarana latihannya itu difotokopi, dibikin terangkap dua, satu yang dicoret-coret nanti ya, yang dicoret-coret diharokatin, diterjemahin, dijelaskan posisi katanya di situ, ditulis semua dalam satu 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 buku ya, atau sarana latihan, satu sarana latihan. Nah, setelah itu kalau memang sudah benar-benar paham, nanti ya siswa diminta untuk membaca cara latihan yang masih tanpa harokat. Nah, coba siswa itu nanti disuruh baca dan menerjemahkan, kemudian jelaskan posisi-posisi kata dalam kalimat. Insya Allah nanti siswanya ini akan lebih mudah untuk memahami apa yang dia baca. Ya demikian barangkali ya tips dari saya, silakan dimanfaatkan untuk sarana belajar dan mengajar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.